Selamat datang di channel kami. Jauh di dalam cerita rakyat Yahudi kuno, kisah intrik dan misteri tentang Sungai Sambat dan seputar 10 suku Israel yang hilang menjadi legenda yang sulit dipahami. Aliran air mistis ini telah memikat imajinasi selama berabad-abad, memicu pertanyaan tentang keberadaannya dan nasib suku-suku yang konon dilindunginya. Dalam video ini, kita akan menyelami sifat misterius Sungai Sambat dan misteri dari 10 suku yang hilang. Legenda Sungai Sambat diyakini berusia lebih dari 2000 tahun, atau mungkin lebih, dan telah mengalami banyak perubahan sejak pertama kali dijelaskan pada abad pertama Masehi. Sungai legendaris ini disebutkan dalam berbagai budaya dan tulisan Yahudi, dan merupakan perpaduan berbagai cerita yang berkembang secara turun-temurun. Menurut teks Yahudi kuno, Sungai Sambat bukanlah jalur sungai biasa. Sungai itu digambarkan sebagai sungai yang bergemuruh, dengan kekuatan yang luar biasa, sehingga tampaknya mustahil untuk diseberangi. Legenda menceritakan tentang ganduan yang memekakkan telinga, yang disebabkan oleh arus sungai yang deras, yang membawa batu-batu berat sehingga menghalangi segala upaya untuk melintasi perairannya yang besar. Nama sungai itu sendiri, Sambat, berasal dari kata Ibrani Sabat atau Sabat, mengacu pada fenomena aneh keheningan sungai, dan berhentinya aliran derasnya pada hari Sabat, satu hari di mana orang Yahudi tidak dapat melewatinya. 10 suku Israel yang hilang, diasingkan oleh bangsa Asyur pada abad ke-8 sebelum Masehi, telah menjadi subjek spekulasi dan pencarian yang mencakup jumlah mengenai keberadaan mereka. Cerita-cerita kuno menempatkan suku-suku ini di dekat Sungai Sambat, terlindungi dari dunia luar. Tapi suku apa sajakah itu? Apakah mereka benar-benar menghilang? Apakah mereka dilenyapkan atau diasimilasikan? Atau apakah keturunan mereka masih ada, tersembunyi dari pandangan modern? Menurut salah satu cerita, suku Lewi atau putra Musa adalah suku yang terhalang oleh sungai, sedangkan suku Yehuda dan Benyamin tersebar di antara bangsa-bangsa. Dalam versi kejadian ini, Tuhan menunjukkan kepada orang Lewi jalan menuju sungai untuk melindungi mereka dan menutup jalan di belakang mereka sehingga tidak ada yang bisa menemukan mereka. Sementara itu, api yang menyala-nyala melindungi orang-orang Lewis dari orang luar ketika sungai sedang tenang. Kisah yang dituturkan Eldad Hadeni sedikit berbeda. Di sana, awan mistik menyembunyikan orang Lewi pada hari Sabtu. Catatan serupa terdapat dalam sumber-sumber Islam, yang mungkin sejajar dengan sumber-sumber Yahudi yang tidak bertahan. Permasalahan dari cerita-cerita ini adalah sulitnya menerima bahwa suku Lewi dipisahkan dari bangsa Israel dan Yudea. Alkitab menyatakan bahwa orang Lewi bercampur dengan orang Yudea dan ikut diasingkan ke Babilonia. Mereka mungkin tidak diasingkan bersama 10 suku Israel. Meskipun orang Lewi tinggal di semua kota besar di wilayah Israel, Raja Yerobeam mengangkat imam-imam yang bukan orang Lewi. Akibatnya, orang-orang Lewis bergabung dengan orang-orang Yudea. Pada abad ke-6 Masehi, semua sumber Yahudi sepakat bahwa yang diblokir oleh Sungai Sambat adalah 10 suku yang hilang. Sumber-sumber Islam pada masa itu terus menggambarkan sekelompok besar keturunan Musa yang tidak melakukan dosa anak sapi emas, yaitu menyembah dewa atau berhala palsu, sehingga mereka mendapatkan perlindungan ilahi. Versi lain tidak berfokus pada dosa tertentu, tetapi menggambarkan kelompok tersebut sebagai kelompok yang benar. Sehingga memungkinkan perluasan kelompok ini untuk memasukkan 10 suku yang hilang dalam sumber-sumber selanjutnya. Berbagai pertanyaan terus menyimpan tentang 10 suku yang hilang dan Sungai Sambat. Salah satu aspek kuncinya adalah lokasi sungai itu sendiri. Para sarjana dan penjelajah telah berusaha mengungkap keberadaan pastinya dengan usulan lokasi mulai dari Mesopotamia hingga Tiongkok. Upaya lain adalah menempatkan Sungai Sambat di Armenia, tempat sebuah kerajaan kuno yang terletak di bagian timur Anatolia dan wilayah Kaukasus Selatan, Asia Tengah, khususnya Kazakhstan atau Turkmenistan, dan Transoksiana, wilayah bersejarah yang mencakup sebagian wilayah Uzbekistan modern, Tajikistan, dan Turkmenistan. Pertanyaan yang tidak kalah menariknya adalah, bagaimana sungai itu hilang dari buku geografi? Namun sejauh ini belum ada bukti nyata yang muncul. Tidak adanya penanda geografis yang konkret membuat legenda tersebut bertahan dan fenomena sungai yang hanya mengalir pada hari Sabat terus diceritakan. Pada abad ke-17, Rav Menashe ben Israel dari Amsterdam tahun 1604 sampai tahun 1657 menceritakan kisah ayahnya dalam bukunya, Sefer Mikveh Israel. Kisah ini merinci peretasan unik yang digunakan oleh orang-orang Yahudi, percakapan untuk menentukan datangnya hari Sabat. Menurut kisahnya, seorang non-Yahudi berkulit hitam akan berjalan melalui jalan-jalan Lisbon pada Jumat sore, membawa bejana kaca yang berisi pasir dan batu. Sampel air dan batu diperoleh dari Sambat. Ketika orang-orang Yahudi menyaksikan lonceng Sambat ini, mereka tahu bahwa hari Sabat sudah dekat, dan mereka akan menutup toko-toko mereka. Sekedar informasi, inilah nama-nama suku yang hilang.
10 suku ini terdiri dari 9 suku yang memiliki hak tanah yaitu suku Zebulon, Isahar, Asher, Naftali, dan Manasye, Efraim, Ruben dan Gad, dan beberapa anggota dari suku Lewi yang tidak memiliki hak tanah. Sama seperti sungai, nasib 10 suku Israel yang hilang masih menjadi spekulasi. Apakah mereka tetap terisolasi di dekat Sungai Sambat, mempertahankan identitas dan adat istiadat mereka yang unik? Atau apakah mereka berintegrasi ke dalam masyarakat tetangga, tanpa meninggalkan jejak warisan budaya mereka yang berbeda? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini tersembunyi dalam catatan sejarah, dan menunggu untuk ditemukan. 10 suku Israel yang hilang telah dianggap hilang selama lebih dari 3.000 tahun, namun bukti terbaru menunjukkan bahwa mereka tidak hilang. Ada yang mengatakan mereka hanya tersebar di seluruh dunia dan berasimilasi dengan budaya lain. Ketika suatu barang berharga hilang, seseorang biasanya diarahkan kembali ke tempat terakhir barang itu terlihat. Hal ini juga berlaku untuk pelacak orang hilang, dengan dimulainya pencarian di tempat terakhir mereka terlihat. Dalam banyak kasus seseorang dapat melacak pergerakan mereka, mengikuti jejaknya, membaca tanda-tandanya dan mudah-mudahan dapat melacaknya. Apakah metode yang sama berhasil ketika tidak hanya manusia, tetapi seluruh suku hilang, yang dianggap hilang selamanya? Prinsip-prinsip tersebut masih berlaku dan ketika orang-orang yang mengaku sebagai bagian dari suku yang hilang dilacak dan pernyataan mereka kini dapat dimiliki melalui DNA. Dapat dibuktikan bahwa legenda lebih dari sekedar keinginan untuk menjadi bagian dari suatu bangsa yang perkasa. Pencarian suku yang hilang bukan hanya soal sejarah. Sebuah ramalan yang sudah lama ada yang meramalkan, bahwa ketika suku-suku yang hilang akan bersatu di Israel, mereka akan mewujudkan perdamaian dunia. Nubuatan mendasar ini, yang disampaikan oleh Nabi Yehezkiel, adalah salah satu alasan utama ketertarikan terhadap misteri suku-suku yang hilang, dan alasan mengapa misteri ini menjadi inti dari semua agama Ibrahim. Untuk melacak 10 suku yang hilang, seseorang harus kembali ke lokasi terakhir mereka yang diketahui. Di sana, di balik gurun Yudea, di sepanjang tepi sungai Yordan dan Laut Mati, di sebelah selatan dataran tinggi Golan, terletak kerajaan Israel di tanah kuno Kanaan. Di sana, di mana puluhan kerangka dari wilayah masing-masing digali, perjalanan ini dimulai. Bangsa Israel adalah sebuah konfederasi zaman besi, suku-suku berbahasa Semit di timur dekat kuno, yang mempelajari sebagian Kanaan selama periode kesukuan dan monarki. Menurut narasi agama dalam Alkitab Ibrani, asal-usul bangsa Israel dapat ditelusuri kembali ke para leluhur dan ibu pemimpin dalam Alkitab, Abraham dan istrinya Sarah, melalui putra mereka Ishak dan istri Ribka, dan terus melalui putra mereka Yakub yang kemudian disebut Israel. Dari situlah bangsa ini mendapatkan namanya. Belakangan ini, kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang genetika dan analisis DNA, telah memicu harapan untuk mengungkap misteri 10 suku yang hilang. Studi genetik menawarkan potensi untuk melacak garis keturunan leluhur dan mendeteksi hubungan dengan wilayah atau populasi tertentu. Namun, upaya ini menghadapi tantangan besar karena adanya interaksi yang kompleks antara migrasi historis, percampuran genetik, dan perjalanan waktu. Meskipun ada daya tarik untuk menggunakan ilmu pengetahuan untuk mengungkap teka-teki ini, perjalanan untuk mengungkap kebenaran masih terus berlanjut. Dalam perjalanan menelusuri legenda Sungai Sambat dan misteri hilangnya 10 suku Yahudi ini, kita disuguhkan dengan kisah-kisah yang menakjubkan dan merenungkan keajaiban dunia yang belum terungkap sepenuhnya. Semoga cerita ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi kita untuk menjaga kearifan lama, menghormati warisan budaya, dan merenungkan makna perjalanan manusia dalam menghadapi misteri alam semesta. Meskipun tenggelam dalam era zaman, legenda Sungai Sambat dan nasib 10 suku Yahudi akan terus menarik dan menginspirasi kita, membawa kita pada perjalanan spiritual yang mendalam dan memperkaya pengalaman hidup kita. Terima kasih telah menemani dalam video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar kami bisa tetap menghibur sahabat dengan cerita dan legenda menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.